warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Saya Alia Latifah, Saya Puput Afita Sari, saya Adi Matrianis, saya Nina Anissa Fitri, saya Nur Fidila Sari, dan saya Monika Olivia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan fisik dan motorik anak usia dini dengan mata kuliah perkembangan peserta didik, dan dosen pengampu Ibu Ria Novianti SPC MPD dan Ibu Masri Indah MPD. Selamat menyaksikan. Baik, saya Nur Fidila Sari akan menjelaskan pengertian perkembangan fisik motorik menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Papalia menyatakan bahwa perkembangan fisik adalah perubahan yang terjadi pada ukuran bentuk fungsi tubuh sepanjang masa hidup. Yang kedua ada menurut Sentrek mengemukakan bahwa motorik halus dan kasar adalah keterampilan penting yang berkembang seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan fisik motorik merupakan fondasi penting bagi perkembangan peserta didik secara keseluruhan. Kemampuan bergerak yang baik tidak hanya mempengaruhi keterampilan motorik, tetapi juga berdampak positif pada perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan fisik pada berbagai usia. Yang pertama, perkembangan fisik pada usia 0-5 tahun, di mana anak sudah bisa melakukan gerakan dasar seperti berjalan, berlari, dan melompat. Yang kedua, yaitu pada usia 5-7 tahun, di mana anak sudah bisa melakukan reaksi baik cepat maupun lambat. Yang ketiga, perkembangan fisik pada usia 7-9 tahun, di mana koordinasi tubuh anak sudah meningkat. Yang keempat, ada perkembangan fisik pada usia 10-11 tahun, di mana anak sudah mengalami kematangan fisik. Yang kelima, perkembangan pada masa remaja, di mana pertumbuhan fisik anak, baik berat badan maupun tinggi badan, tumbuh begitu cepat. Yang terakhir ada perkembangan pada masa dewasa, di mana pertumbuhan fisik anak itu sudah mencapai puncaknya. Nah, materi selanjutnya adalah tahapan perkembangan psikomotorik pada beberapa fase usia. Yang pertama itu adalah perkembangan karakteristik psikomotorik pada usia 3 tahun. Pada saat ini anak tuh belajar mengontrol tubuh mereka seperti berlari dengan bantuan. Yang kedua adalah karakteristik perkembangan psikomotorik pada usia 4 tahun. Pada saat ini anak tuh mulai motoriknya semakin halus dan kepercayaan diri mereka itu meningkat, seperti anak tuh dapat berlari dengan lebih cepat. Yang ketiga, karakteristik psikomotorik pada usia 5 tahun. Ini motorik anak itu semakin kuat, misalnya anak itu dapat melompat dengan satu kaki. Yang keempat, psikomotorik usia 6-12 tahun atau pada masa sekolah. Pada saat ini terjadi perkembangan yang pesat pada motorik anak, seperti anak itu dapat melakukan olahraga berlari atau berenang. Nah, selanjutnya ada karakteristik psikomotorik pada masa remaja. Saat ini anak tuh mendapat peningkatan stamina dan mereka tuh bisa melakukan gerakan gesit dan melakukan olahraga yang lebih berat. Nah, yang terakhir adalah karakteristik pada masa dewasa. Nah, ini adalah puncak dari perkembangan motorik manusia. Jadi contohnya itu mereka dapat melakukan gerakan kompleks seperti menari atau berkendara. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik anak. Yang pertama itu ada faktor keluarga. Pola asuh yang terlalu protektif dapat membatasi eksplorasi fisik anak. Sedangkan pola asuh yang mendukung dan memotivasi dapat mendukung anak untuk mencoba hal-hal baru. Yang kedua itu ada faktor kesehatan gizi. Nutrisi yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk mendukung pertumbuhan otot, tulang, dan juga otak anak. Sedangkan kekurangan gizi seperti protein, vitamin, dan mineral dapat menghambat perkembangan motorik anak. Tiga itu ada gangguan mental atau emosional. Anak yang mengalami tekanan emosi atau trauma cenderung mengalami gangguan perkembangan fisik dan motorik yang terhambat. Keempat itu ada faktor jenis kelamin. Anak laki-laki itu cenderung memiliki kekuatan otot yang lebih, sehingga anak laki-laki itu lebih unggul dalam motorik kasar seperti berlari dan melompat. Dan sedangkan anak perempuan itu lebih unggul pada motorik halusnya seperti menggambar dan menulis. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan motorik anak.
Yang pertama itu ada status ekonomi sosial, di mana peserta didik berasal dari keluarga yang rendah dan di situ bisa menyebabkan pertumbuhan perkembangan anak terhambat. Yang kedua itu ada pertumbuhan dan perkembangan sistem sarafnya. Jadi beragam pula pola perilaku seseorang anak Yang kedua itu ada pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf, di mana pola perilaku anak itu dapat beragam pula. Yang ketiga itu ada lingkungan sekitarnya, yaitu terdapat lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pertemanan. Di sini itu saling berkaitan. Materi yang terakhir yaitu peran guru dalam meningkatkan perkembangan fisik motorik peserta didik. Yang pertama, guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menstimulasi bagi peserta didik. Yang kedua, guru harus mengintegrasikan aktivitas fisik dalam pembelajaran sehari-hari. Yang ketiga, guru perlu memberikan panduan yang tepat dalam melakukan kegiatan fisik. Yang keempat, guru perlu melakukan pengamatan dan penilaian terhadap perkembangan fisik dan motorik peserta didik secara berkala. Dan yang terakhir, guru harus mendorong semua peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran fisik dan motorik, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi kami, di mana perkembangan fisik dan motorik anak itu sangat penting bagi pertumbuhan mereka. Proses ini berlangsung secara bertahap, baik dari genetika, lingkungan maupun nutrisi. Guru berperan penting dalam proses ini berlangsung secara bertahap, di mana dipengaruhi oleh genetika, lingkungan, dan nutrisi. Guru sangat berperan penting bagi perkembangan ini, di mana dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif, memberikan stimulasi dan menjadi contoh yang baik. Pada perkembangan ini, anak dapat mencapai potensi optimal mereka. Itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.